Iya, minta dengan hormat yang di belakang silakan maju ke depan karena di depan masih kosong. Ya, silakan. Silakan yang di belakang. Ini masih kosong di belakang, dua bangku di belakang Pak Pendeta belum terisi. Ya, betul. Nah, gitu. Ya, silahkan yang di belakang, mari. Ya, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi ini? Iya, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada kita semua yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini untuk beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kita bersyukur karena Tuhan boleh pelihara hidup kita sepanjang sepekan ini. Dan Tuhan sudah pelihara kita, jaga kita dalam aktivitas dan kegiatan kita masing-masing. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri semua, kita mau memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala kita sejenak, seraya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sambil kita mengucap syukur di hadapan Allah, dengarkanlah firman Tuhan. Dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Kita percaya bahwa kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan oleh kemurahan Tuhan itu, kita boleh ada sebagaimana adanya kita sampai hari ini. Mari angkat pujianmu, angkat syukurmu di hadapan Tuhan dengan satu pujian, kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita ulang pujian sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sembah Dia, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Benar ya Tuhan, sepanjang hidup kami, selamanya Engkau tetap hebat bagi kami semua. Kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan, untuk semua pemeliharaan Tuhan, untuk semua anugerah Tuhan yang sungguh melimpah di dalam hidup kami. Sepanjang sepekan lamanya kami sudah beraktivitas dan berkegiatan dalam aktivitas dan kegiatan kami masing-masing. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah semua hal yang kami lakukan di dalam persekutuan ini menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah kami semua yang terlibat, yang hadir pada hari ini dalam ibadah hari ini ya Tuhan, benar-benar Engkau berkati dan benar-benar Tuhan dimuliakan melalui semuanya ini. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami membuka semua rangkaian acara ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Saat bunyi sangkakala dan kita percaya bahwa ketika nama kita dipanggil, nama kita ada dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari nyanyikan pujian bersama dari nyanyian pujian 341, Waktu Bunyi Sangkakala. Waktu dunia berakhir dan kiamat tibalah, waktu sangkakala Allah menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Bait yang kedua. Akan bangkit pada hari mulia dan berkumpul dalam surga yang baka, karena kasih Yesus yang telah dikaruniakannya. Waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala,
waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Bait yang ketiga, mari kita melayani Tuhan hingga malam gelap. Mari terus bersaksi akan kasih-Nya. Bila hidup ini punah dan kerjaku pun genap, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu namaku dipanggil ku ada. Sekali lagi, waktu namaku dipanggil ku ada. Puji Tuhan, amin ya Bapak Ibu ya. Waktu nama kita dipanggil, kita ada. Ya. Baik, kita akan membaca firman Tuhan atau pembacaan Alkitab hari ini. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Yang terambil dari kitab Matius pasal 11 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Kita akan membacanya bersama-sama dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Tri Prasetyo. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan kembali dengan satu pujian, pertolongan-Mu. Kita percaya bahwa pertolongan kita hanyalah berasal dari Tuhan, dan tidak ada satupun yang dapat menolong kita selain Tuhan Yesus Kristus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita ulang pujian sekali lagi. Katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Amin Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku kepada Bapak Tri Prasetyo dipersilakan. Padamu ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, pertolonganku yang dahsyat. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang begitu hebat. Kami percaya Tuhan selalu memelihara kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Dan kami terus merindukan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, perkenankanlah kami untuk menyampaikan syafaat-syafaat kami. Kami terus berdoa untuk saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang terganggu kesehatannya, terutama di musim yang tidak menentu ini Tuhan. Biarlah Engkau boleh mengangkat penyakitnya, Engkau boleh sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh datang kembali kepadamu, memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak terganggu oleh kelemahan tubuh, penyakit, dan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami,
setiap keluarga yang mengalami kendala ekonomi di masa yang sulit ini Tuhan. Biarlah kami terus berharap kepadamu Tuhan, terus meminta pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang selalu datang tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan memelihara kami. Kami percaya Tuhan beserta kami. Tuhan kuatkan setiap keluarga, setiap pribadi. Janganlah mereka kalah oleh perut mereka, kalah oleh roti, tapi mereka terus berpegang pada firman-Mu Tuhan, pengharapan-Mu, pada janji-janji-Mu, dan itulah yang menjadi pengharapan kami. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk anak-anak muda kami, PKMB, PKRB. Kami tahu Tuhan, zaman ini zaman yang banyak perubahan, yang berbeda dari zaman-zaman sebelumnya. Tuhan tolong setiap anak-anak muda kami menghadapi zaman yang baru ini. Zaman di mana mereka bisa berekspresi secara bebas tanpa menentukan identitasnya dan yang lain. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Tuhan sanggup memegang setiap pemuda, setiap remaja, setiap kami yang sudah percaya kepadamu Tuhan. Biarlah kami tidak hilang pengharapan kami. Kami tidak hilang keimanan kami kepadamu Tuhan. Tuhan yang tidak terlihat tapi bisa kami rasakan. Tuhan yang tidak nampak tapi kami rasakan perlindungannya setiap hari. Tuhan tolong pemuda-pemudi dan remaja kami Tuhan, supaya iman mereka tetap teguh di tengah-tengah situasi yang terus berubah. Tuhan juga berkati pemuda-pemudi kami dengan pekerjaan. Yang sudah waktunya untuk bekerja, biarlah Tuhan beri hikmat mereka untuk mendapat pekerjaan. Sehingga mereka boleh terus mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan. Yang masih kuliah juga Tuhan sertai mereka dengan hikmat, sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap tugas, setiap pelajaran yang mereka hadapi. Sertai mereka Tuhan, sehingga mereka tetap terlindung oleh kasih Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk gabungan gereja kami. GGBI dan YBI, Tuhan berkati gabungan kami, Tuhan beri hikmat para pengurusnya, sehingga mereka boleh mengelola gabungan dan yayasan ini dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Jauhkanlah dari hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati para pengurus Tuhan, berkati semuanya. Pegang mereka Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara ini. Yang diramalkan pada tahun depan, keadaan ekonomi dunia akan mengalami resesi. Tuhan tolong para pemimpin kami. Tuhan tolong para wakil-wakil rakyat kami untuk menyadari itu, sehingga mereka boleh melakukan hal-hal yang bijaksana. Mereka boleh melakukan hal-hal yang benar, sehingga boleh menjadi pengharapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan terus berkati presiden kami, para menteri, para pemimpin daerah, dari pusat ke daerah Tuhan, sehingga mereka mendapat hikmat dari Tuhan. Dan mereka takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kota di mana kami tinggal, kota Cimahi dan Bandung. Tuhan juga terus berkati supaya kota ini semakin hari semakin sejahtera Tuhan. Tuhan berkati para aparat dan semuanya yang memimpin kota ini. Biarlah kami orang-orang Kristen menjadi garam dan terang di tengah-tengah kota ini, dan kami boleh menjadi warga negara yang baik, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Kami juga terus berdoa, akhirnya kami juga terus berdoa Tuhan,
untuk program-program gereja kami di akhir tahun ini. Biarlah Tuhan juga sertai sehingga kami boleh melakukannya itu dengan sebaik-baiknya. Kami boleh melakukannya itu demi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati setiap pemimpin, setiap petugas, setiap pelayan yang melayani setiap kegiatan di gereja ini. Berkati mereka satu persatu Tuhan. Beri mereka hikmat dan juga damai sejahtera. Sehingga mereka boleh bersuka cita karena melayani Rajanya. Sekali lagi kami ucap syukur Tuhan. Memiliki Allah yang begitu dahsyat. Allah yang begitu mengasihi kami. Yang sudah menebus kami dengan harga yang lunas. Dan kami sudah menjadi milik-Mu Tuhan. Kami sudah menjadi hamba-Mu. Kami siap untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Tri Prasetyo yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pekerjaan dan dalam pelayanan. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Masih ada sukacita? Ya, kalau masih ada sukacita silakan berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia sungguh ajaib bagi kita semua. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kasih-Nya begitu luar biasa dalam kehidupan kita dan tidak berubah, dan Dia selalu ajaib dalam kehidupan kita. Amin.
Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Minta dengan hormat, minta bantu kepada Bapak Effendi dengan Bapak Riko akan mengedarkan kantong persembahan di antara kita. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami boleh ada di dalam ibadah hari ini. Dan kami bersyukur sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami di setiap keluarga kami masing-masing. Hari ini kami akan mengembalikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengembalikan dengan sukacita. Biarlah persembahan yang kami kembalikan hari ini menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati semua hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Effendi dengan Bapak Riko yang sudah membantu kita dalam mengedarkan kantong persembahan. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pelayanan. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea yang berjudul Undangan Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian dari Sekolah Minggu Tunas Muda dan Remaja. Dipersilakan. Silakan, Tunas Muda dan Remaja yang tadi latihan.
Salam Bapak Ibu semua. Puji Tuhan kita diberi kesempatan kembali untuk ibadah hari ini. Ya. 3 minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus memperagakan, mendemonstrasikan otoritas kekuasaannya. Sehingga menang apapun tantangan kesulitan yang dihadapi. Yaitu saat iblis mau menjatuhkan. Kemenangan demi kemenangan Yesus perlihatkan bahwa iblis sudah takluk di bawah kuasanya. Karena itu hari ini kita sudah menyaksikan otoritas Kristus di bumi dan di surga. Hari ini Yesus mengundang kita. Sejauh mana kita merespon undangan, ajakan Yesus dalam hidup kita, menempatkan Kristus posisi yang terutama dalam keluarga kita. Sebab itu kunci hidup keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Ingat awal tahun ini ya, ratusan wanita ya di Soreang yang dekat kita menggugat para suaminya ya, yang enggak becus mengurusi keluarganya. Bulan ini awal ya di Jawa Timur 2.300 para istri menggugat suaminya. Masalah ekonomi, ya, masalah judi online suaminya dan sebagainya. Ya. Awal bulan ini. Itu baru 2. Nggak tahu di kota, mungkin di luar Jawa ada lagi, mungkin lebih parah. Karena apa? Tidak menempatkan Kristus di posisi terutama dalam hidupnya. Kristus dijadikan ban serep. Kalau aku butuh, sehingga kasihnya mengasihi Yesus luntur. Hari ini Yesus memberi undangan bagi kita. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memimpin ruangan ini, terlebih hati pikiran kami, sehingga kami meresponi kebenaran firman-Mu, undangan Engkau Yesus dengan benar, dengan tepat. Sehingga kami boleh diberkati. Dalam ibadah ini kami pulang tidak sia-sia, tapi janji-Mu yang mengokohkan, menguatkan hidup dan keluarga kami. Di dalam-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, undangan Tuhan Yesus. Ya, segala otoritasnya sudah kita lihat. Tapi bagaimana kita merespon undangan Tuhan Yesus? Begitu indah, begitu luar biasa undangannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita lihat setelah 17-an kemarin ya, ada seorang anak Banyuwangi, ya, sebelumnya tidak terkenal, gitu ya. Tapi setelah diundang presiden apa yang terjadi? Yang menyaksikan videonya semakin bertambah ya, tidak ribuan, tidak ratusan tapi jutaan. Karena suaranya, ya, lagunya yang familiar, yang banyak orang senang, ya, yaitu Farel. Mengapa banyak orang merespon dengan positif meskipun ada 1-2 suara yang negatif? Karena yang mengundang siapa? Presiden. Sehingga semakin terkenal. Dan terkenal itu apa yang terjadi? Pundi-pundinya, ya, yang awalnya cuma ngamen, nyanyi di kafe, gitu,
Tapi setelah menjadi sorotan, gitu, yang terakhir itu katanya itu 30 juta. 10 trending viral nomor 10 di dunia. Minggu itu kata. Yang sudah menyaksikan videonya atau lagunya. Bayangkan 30 juta. Karena undangan presiden itu menentukan posisinya. Sehingga katanya gajinya yang 50.000, 100.000, setelah diundang presiden TV di mana-mana ya, menghadirkan dia, wah luar biasa. Karena apa? Merespon undangan presiden dan itu mendadak katanya. 2 hari sebelumnya. Lah hari ini saudara, undangan itu VIP, khusus untuk kita. Ya. Marilah kepadaku, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Ini yang akan kita soroti. Lanjut mas. Itu teks aslinya. Ya. Marilah kepadaku. Dikatakan dari itu deute, pros, ya, pantes. Datanglah kepadaku. Ya. Juga dikatakan di situ arata, ton, sugon, pikulah kuk yang kupasang. Angkatlah. Dan juga dikatakan belajarlah. Dikatakan di teks di situ emenon dari mantano. Belajarlah kepadaku. Apa yang Yesus harapkan, perintahkan kita untuk datang, kita untuk memikul, kita untuk belajar kepadanya. Mari kita lihat satu persatu. Lanjut mas. Ya, undangan Yesus Kristus yang lemah, lembut, dan rendah hati itu. Ya. Marilah yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya. Undangan yang kedua, pikulah kuk yang kupasang. Dan undangan ketiga, mari belajarlah kepadaku. Kita perhatikan dulu Yesus Kristus yang lemah, lembut, dan rendah hati. Praus emikai, tapeinos, te, kardia. Dunia sering mengasosiasikan lemah lembut itu sifat yang lemah. Apalagi rendah hati. Suka mengampuni, mengasihi itu sifat yang lemah. Itu denominasi dunia. Makna, dunia memaknai itu. Ya, juga kamus besar bahasa Indonesia umumnya memaknai lemah lembut itu secara negatif. Dan ini di dunia saat ini pasti enggak mau. Tapi dikatakan price emikai tepenois te kardia, saudara. Itu menandakan lemah lembut Kristus mau menerima setiap orang dengan keterbatasannya yang sudah naturnya jatuh dalam dosa. Yang pernah orang itu gagal di situ. Price emi. Tahu kekurangan kita, tapi Tuhan undang. Tahu kita pernah mengecewakan, Tuhan undang. Tahu hidup kita gagal, Tuhan undang supaya datang kepadanya. Rendah hati. Jadi lemah, lembut, dan rendah hati itu sikap tegas dan bijak Yesus Kristus. Bagaimana tatkala orang berdosa? Sebelum ayat-ayat tadi dikatakan apa? Yesus mengecam, mengutuk Betsaida, Koresim. Banyak mujizat engkau saksikan tapi engkau tidak bertobat. Sikap lemah lembut Kristus juga tegas. Tatkala orang itu tidak bertobat, Yesus tegur dengan tegas dan keras. Itulah lemah lembut dan rendah hati. Dengan karakter Yesus Kristus seperti itu, marilah. Ya. Yang letih, lesu, dan berbeban berat apa yang dialami masyarakat saat itu? Mari kita lihat undangan pertama di sini. Lanjut, Cik. Di sini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Apa beban beratnya, saudara? Di dalam Midras, Misnah, Talmud, itu catatan-catatan
hukum lesan, etika, semuanya di situ. Yang harus ditaati, dipatuhi masyarakat saat itu, khususnya Yahudi. Karena itu hukum di sini dikatakan, singgung di Matius 23, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Hukum lesan yang mencekik masyarakat saat itu. Dan dikatakan apalagi di Yakobus itu, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi satu saja mengabaikannya, berarti enggak sempurna. Bisa orang seperti itu? Enggak bisa. Susah. Dan itu menjadikan beban mereka luar biasa. Selain hukum-hukum lesan, saudara, yang harus ditaati, di situ juga ada apa? Pajak. Ingat, saat itu Israel, Yahudi, dijajah oleh Romawi. Pajaknya untuk membiayai bait Allah, masyarakat harus memberikan pajak berapa persen? 40%. Hampir separuh. Padahal pemerintah sekarang, kalau orang wajib pajak itu apa? Setiap orang berhak melaporkan wajib pajak. Tapi yang ada nilainya, kalau tahun kemarin 65 juta. Free, tapi wajib melaporkan. Kalau setahun gajinya itu ada 65 juta, berarti wajib dilaporkan tapi enggak ada nominalnya. Sekarang kan seperti itu. Ya. Kalau lebih berarti ada. Dan itu enggak mencapai 40%. Ya. Tapi saat itu saudara mencekik. Inilah realita yang Yesus lihat saat itu. Ya. Adat istiadat itu sudah membuat beban sangat berat. Apalagi pajak pemerintah yang luar biasa, tingginya 40%. Itu membuat berat masyarakat. Belum kondisi para wanita. Keadaan para wanita itu kondisinya dipersamakan dengan budak. Nilainya sangat rendah. Wanita nggak boleh bersaksi. Objek seks kaum laki-laki. Kebebasan sangat minim. Siapa yang tidak berat melihat kenyataan di situ? Karena itu Yesus tahu kondisi itu. Ya. Karena itu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, saya yakin kita tidak ada yang 100% enggak ada beban. Semua orang, termasuk kami, saya, ada beban, ada pergumulan. Mungkin Bapak Ibu masalah sakit penyakit, masalah kesehatan, mungkin masalah hubungan dengan pasangan, mungkin tiap hari ketemu orang-orang yang mengecewakan di tempat kerjanya. Karena enggak sedikit, tatkala di dunia pekerjaan gajinya gede, tapi orang-orangnya tidak bisa diajak kerjasama yang baik, itu juga menyesakkan. Tidak banyak muda-mudi yang keluar dari pekerjaan. Itu juga beban. Kelihatannya yang tertawanya lebar. Orang lain tidak melihat kedukaan adanya sukacita. Pasti ada pergumulan, pasti ada beban. Di sini Yesus melihat beban masyarakat, beban umat Israel saat itu begitu berat. Tidak beban secara fisik tapi juga emosi menguras, juga apa rohani di situ. Ada keputusasaan, ada penderitaan. Karena itu Yesus mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu undangan pertama. Kan itu saudara, beban apapun gitu ya. Hari ini setiap orang ada.
tapi bagaimana kita menyingkapinya. Ya. Kalau pemerintah sudah mengumumkan dunia secara global tahun depan gelap, artinya enggak jelas. Indonesia itu paling bersyukur dibanding Inggris, Amerika, dan sebagian negara yang lainnya. Sudah krisis, sudah bangkrut. Kita patut mendoakan beban pemerintah, kebijakan-kebijakannya. Di dunia ekonomi khususnya, bermanfaat. Kita doakan. Kalau salah pilih pemimpin, saudara, ambruklah ekonomi kita. Itu yang dihadapi masyarakat saat itu, bebannya yang luar biasa. Lanjut, Oci. Sekarang yang kedua, pikulah kuk yang kupasang. Ini juga imperatif, juga perintah sifatnya. Mari kita lihat seperti apa kuk yang kupasang atau yang diberikan Kristus itu. Ya. Kuk itu sugos, itu merupakan metafora. Simbol lambang hukum-hukum dalam PL dan PB. Mengapa ada rambu-rambu? Mengapa ada perintah? Mengapa ada hukum? Baik di PL dan di PB ada larangan. Mengapa? Itu untuk kebaikan umat Allah. Ya. Supaya tidak diperbudak oleh kuk yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Perhatikan di situ. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Hukum-hukum di Midras, di Talmud, di Misnah tadi. Itu kuk perhambaan. Beban yang sangat memberatkan hidup orang. Padahal kalau kita sudah percaya Kristus, kita sungguh-sungguh merdeka. Jangan diperbudak oleh hukum-hukum lesan yang tidak jelas. Apalagi kalau kita sudah ada mindset, saya kalau tidak melakukan ini, itu, aduh aku berdosa. Aku berarti kena kutuk nenek atau leluhurku. Hati-hati. Di setiap daerah, di setiap provinsi, di setiap suku itu ada. Sehingga kita diperbudak oleh kuk itu. Apalagi kalau mau nikah ya, si pria harus menebus wanita itu kalau di adat seberang ya. Atau Nias atau Batak ya. Apalagi kalau perempuannya S1, S2, S3, maharnya itu beda. Di sini. Kelihatannya baik, tapi itu memperbudak. Ingat, Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang berikan Yesus itu tetap ada kuk itu, tapi meringankan. Perhatikan di situ. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Hukum-hukumnya ya. Perintah-perintahnya itu apa dikatakan Yesus? Tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Yesus mengajak saudara. Hukum-hukumnya kasih. Dan memperdekakan kita dari hukum-hukum lisan yang memperbudak kita. Dari kuk perhambaan, bukan kuk yang membebaskan. Tadi di kelas bapak-bapak ya, sedikit banyak diskusi tentang itu. Oh, kalau saya nggak melakukan ini, saya kena kutuk nenek moyangku. Ya kalau baik kita pakai, kita turuti. Tradisi-tradisi itu tidak selamanya, tapi kalau sudah membuat mindset kita itu seakan itu terjebak kita. Belum sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Ingat saat itu ada sidang di Yerusalem. Gara-gara orang Yahudi ya, orang yang sudah percaya Kristus supaya selamat harus disunat.
Karena itu orang-orang Kristen semuanya gempar. Mana yang betul ini? Kan itu dilakukan sidang di Yerusalem. Baca Kisah para Rasul 15 itu. Akhirnya diberi keputusan. Non-Yahudi, Yahudi satu hukumnya. Tanpa sunat pun sudah dimerdekakan. Diselamatkan oleh Kristus. Jangan ditambah-tambah kuk yang Tuhan berikan. Karena kuk yang diberikan Yesus itu sangat enak dikatakan. Pikulah kuk yang kupasang. Karena apa? Yesus ikut merasakan. Dan di ayat 30 perhatikan. Lanjut, Cik. Sesuai gambar tadi perhatikan. Ayat 30. Ini saya ambil terjemahan sehari-hari. Pikulah kuk yang kupasang. Karena perintah-perintahku menyenangkan. Dan beban yang kutanggungkan kepadamu ringan. Ya. Ingat, bukan tidak ada beban itu. Karena semua orang ada beban, ada pergumulan. Dan orang di dalam Kristus pun dikatakan apa? Karena perintah-perintahku itu menyenangkan dan beban yang kutanggungkan kepadamu ringan. Bukan hilang lah ya bebannya. Tapi ringan artinya apa? Tantangan apapun bisa kuat. Gitu. Kesulitan apapun tetap kuat. Kalau beban saat ini yang kita hadapi itu dikatakan apa dalam 1 Korintus 10:13 di situ. Pada waktu kamu dicobai, ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan setiap ujian pencobaan itu dikatakan apa? Tidak melebihi kekuatan kita. Beban itu tetap ada. Dan janji Tuhan Yesus itu apa? Bebanmu ringan. Bukan tidak ada loh ya. Pikulah kuk. Jangan persepsi Tuhan hidupku itu sudah banyak masalah, kok suruh mikul kuk lagi, kok tambah beban, kok tambah pergumulan. Ini apa Tuhan? Karena mindset kita salah memahami perintah pikulah kuk yang kupasang. Seakan-akan Tuhan itu memberikan beban itu. Dan ingat, hukum atau sugos yang Yesus berikan itu, yang Yesus pasang itu meringankan beban. Karena apa? Tuhan ikut memikul. Tuhan ikut merasakan. Dan Tuhan persis tahu apa tuh pergumulan kita saat ini. Apa pergumulan keluarga pendeta Hosea? Apa pergumulan Bu Topo? Apa pergumulan Pak Robert? Apa pergumulan Bu Sarah? Dan semuanya Tuhan tahu. Tinggal kita merespon undangan Yesus tadi. Bagaimana? Mau datang kepadanya, menyerahkan hidup kita pada siapa? Karena itu banyak orang saudara tidak mau memikul kuk yang dipasang Tuhan. Sehingga kehidupannya kacau. Karirnya hancur. Tidak menempatkan posisi Kristus terutama dalam hidupnya. Mari kita melihat slide selanjutnya. Lanjut, Cik. Dikatakan, belajarlah kepadaku. Lanjut, seperti apa? Belajarlah kepadaku. Ya. Dikatakan matene, bukan matanya loh ya. Tapi matene itu dari kata mantano. Ya. Belajarlah kepadaku. Karena apa? Yesus adalah super dari segala super guru di situ. Karena dia sudah mengalahkan kuasa-kuasa jahat dan sudah belajar semuanya itu. Perhatikan. Dan sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya, dikatakan di situ kaiper on uhios ematen dari mantano. Dikatakan yang telah belajar. Ya, dan dikatakan up on
Epaten ten hupa kowen. Dari hupa kau. Dia telah belajar taat. Namanya belajar itu perlu proses. Dan saat proses di situ saudara, kadang orang itu sudah menyerah, belum sampai selesai. Semangatnya di awal saja. Karena itu dikatakan, belajarlah kepadaku. Maksud belajar kepada Tuhan itu, kita itu diajak mengenal Allah dengan betul. Kalau kita itu mengenal Allah dengan betul, saudara, beban-beban hidup itu tidak menenggelamkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan, tapi kita ada kacamata lain. Kita bisa semakin bertumbuh, di situ maksudnya. Kalau orang hidup tanpa beban, tanpa pergumulan, itu ibarat apa? Sekolah nggak ada ujiannya. Ya. Kalau sekolah anak kita, Bapak Ibu, gitu ya, mau menyekolahkan anaknya, nggak ada ujiannya, sering libur, anak seneng, orang tua senep gitu ya, anakku jadi apa nanti? Ya, anakku jadi apa? Kalau di sekolah itu ada, ya, betul-betul sekolahnya nggak ada ujian, nggak ada praktek. Ya, pasti orang tua berpikir 2 kali, mau menyekolahkan anaknya di situ. Kan itu belajar kita dari Kristus, dan belajar itu membutuhkan proses, dan saat proses itulah saudara, bagaimana kita melihat pergumulan itu di mata Allah. Meningkatkan iman kita, menumbuhkan pengenalan kita atas Tuhan, atau apa? Ingat Ayub. Dengan segala ujian dan tantangannya, Ayub berkata apa? Mas, di dalam Ayub 42. Sekarang aku mengenal Engkau dengan benar, Tuhan. Sekarang aku mengenal Engkau dengan tepat. Bukan apa kata orang. Saya melihat betul begitu Engkau mengasihiku. Itu kacamata Tuhan. Tuhan memberikan mindset, cara pandang yang luar biasa. Kalau Ayub pandangannya negatif apa? Tuhan kau sudah enggak mengasihi aku. Padahal apa kurangku Tuhan? Seminggu sekali kami puasa, saya taat ibadah. Tapi Ayub, Tuhan justru musibah demi musibah ini, aku mengenal Engkau seutuhnya. Bukan apa kata orang, tapi pribadi, Engkau yang membentuk aku. Kan itu saudara, dalam kehidupan kita banyak belajar. Baik dari kesuksesan, baik dari kegagalan, itu membuat kita belajar lebih lagi. Tanpa belajar, kita kadang ingin cara-cara yang instan. Lanjut aja. Contoh di sini saudara, kurangnya apa? Ya. Dikatakan Robin Williams. Di usia yang sudah ya mapan ya, menjelang pensiun di situ. Banyak pemuja, cakap. Kan itu saudara, semuanya ingin wajah cakap, cantik, ganteng. Tapi kalau enggak kuat imamnya, itu akan membunuh dirinya. Ya. Wajah cantik, tampan itu anugerah. Tapi tatkala orang itu enggak dekat dengan Tuhan, itu akan membunuh dirinya. Tidak menghargai dirinya. Sehingga menjual dirinya, bahkan bisa membunuh dirinya. Ini yang terjadi Robin Williams. Tatkala orang menilai, oh kamu sudah kurang lucu, kamu tidak seperti dulu. Hidupnya diukur oleh apa kata orang. Kalau kata orang negatif, ya dia negatif. Akibatnya dia yang suka menghibur orang, membuat orang tertawa. Tapi hatinya, di balik senyumannya itu saudara,
ada beban yang berat. Ya. Karena itu saat dia ditanya seperti itu ya, apa yang membuat dirimu tidak bahagia? Mengubah mindset, cara orang berpikir bahwa apa di situ dikatakan? Seorang komedian adalah orang yang selalu ceria. Hati-hati ya. Kalau kita padahal punya masalah gitu, tapi kita pura-pura nggak punya masalah, hati-hati. Itu beban. Kita jaim, kelihatan kita sempurna. Itu beban, saudara. Ini terlihat. Padahal pergumulan kita banyak, tapi kita tidak pernah beres, tidak pernah jujur kepada Tuhan. Itu stres, putus asa. Kan itu Tuhan mengundang hari, marilah. Kita pura-pura, saya kecil loh itu. Kita nggak pernah serius datang kepada Tuhan. Sehingga itu membuat Robin Williams putus asa. Pasti semua orang karirnya sukses. Ingin wajah setampan dia. Banyak orang yang memuja. Tapi tatkala hidupnya jauh dari Tuhan, saudara, dia bisa mengakhiri hidupnya secara tragis. Ingat Marilyn Monroe? Cantiknya kurang apa? Terkenalnya kurang apa? Gajinya kurang? Tidak. Kurangnya dia kurang dekat dengan Tuhan Yesus. Karena tatkala pendeta Bill Graham datang ke rumahnya, dia merasa digerakkan oleh Roh Kudus datang kepada Marilyn Monroe. Kamu butuh Tuhan. Marilyn Monroe kata apa? Saya tidak perlu Tuhan. Dia menyembunyikan bebannya. Padahal Tuhan sudah mengutus pendeta Bill Graham. Kamu butuh Yesus. Tapi dia katakan, aku enggak butuh Tuhan. Dia semakin stres akhirnya apa? Dia banyak minum obat, akhirnya dia overdosis dan meninggal. Di sini saudara, seperti Robin Williams di sini. Banyak yang menyesalkan. Di era sekarang seperti itu. Para istri banyak yang stres melihat ulah suaminya. Untuk menghilangkan stres itu lebih baik aku cerai dan cerai. Apa yang diharapkan dari pasanganku? Aku sudah bekerja. Gajiku lebih daripada suami. Seperti apa saudara? Tekanan hidup seperti itu. Kalau istri nggak dekat dengan Tuhan apa? Kalau istri nggak melihat keberadaan anak-anaknya, apa yang terjadi? Ya seperti di Situbondo, seperti di mana itu Soreang itu. Di sini saudara, beban hidup kita perlu serahkan kepada Yesus. Jangan kita pura-pura nggak ada beban, nggak ada masalah. Yesus tahu, tapi Yesus menunggu Anda, kejujuran kita. Sejauh mana kita menyerahkan dengan fair, dengan jujur kepada Tuhan. Itu aja. Sehingga tidak terjadi tragis seperti Robin Williams. Lanjut, yang terakhir. Dampaknya di situ saudara. Kalau kita sudah datang kepada Kristus, kita rela memikul kuk yang Yesus pasang, hukum-hukumnya kita taati. Dan kita mau belajar kepada Kristus, dampaknya apa di situ? Yaitu kelegaan, ketenangan, dan kekuatan. Ya, ini dampak kalau kita betul-betul. Ingat, kuk yang kuberikan itu enak. Dan bebanmu ringan, sekali lagi. Bukan bebanmu hilang loh ya, bebanmu ringan. Masalah seberat apapun, mindset kita diubah. Kristus ikut menopang. Beban kita rendah, kita bisa melewati. Kita semakin bertumbuh, kita bisa semakin kuat. Karena itu
Dikatakan di situ kelegaan, ketenangan, dan kekuatan. Yesus selalu mengundang kita. Kalau kita hidup lama saudara, taat agar selamat, ini sangat berat. Kita melakukan 9 dari 10 hukum. 1, gak usah 1 lah, separuh. Kita gak bisa taat. Selamat tidak. Tapi kuk yang Yesus pasang hukum baru itu dikatakan apa? Kita taat, selamat. Sebab itu semua yang kita perbuat hanyalah sebagai rasa syukur. Karena keselamatan sudah Tuhan anugerahkan oleh Yesus bagi kita. Tapi kalau hukum lama, kita melakukan sempurna enggak bisa. Justru itu akan memperbudak kita. Sehingga beban, letih, lesu itu menghampiri kita. Mari saudara, undangan Yesus ini kita respon dalam hidup kita secara pribadi. Dalam keluarga kita, kita menempatkan Yesus 100%. Kita nggak bisa mengawasi pasangan kita 24 jam. Kita nggak bisa mengawasi anak-anak kita 24 jam. Kita tidak bisa mengawasi cucu kita 24 jam. Tapi kita punya Yesus Kristus. Tinggal hati kita, bagaimana kita berserah dan datang kepadanya. Yang terakhir, undangan Yesus bagi kita. Itu saya tulis, ya, Yosef Script, penulis lagu Yesus Sahabat Sejati. Dia bisa kuat, betul-betul mengundang Yesus tatkala musibah dalam hidupnya. Bagaimana Yosef di sini, calon tunangannya meninggal mendadak. Siapa yang enggak stres? Ya. Lalu setahun sekian dia membangun hubungan dengan gadis lagi Swedia. Juga calon tunangannya meninggal lagi kedua kali. Stres. Tapi dia bisa kuat karena apa? Mengundang Yesus. Yang ketiga, ibu yang melahirkan yang dikasihannya meninggal. Apa yang dilakukannya? Dia mengundang Yesus. Artinya bertubi-tubi musibah itu ada dalam dirinya, saudara. Kita tahu lagunya, tapi kita perlu tahu kisah riwayat lagu itu ditulis. Ya. Katakan Yesus Sahabat Sejati itu. Penulisnya adalah itu. Karena menempatkan Yesus yang terutama dalam hidupnya. Yesus tidak dijadikan ban serep. Kalau aku butuh, kalau aku rusak, baru diambil dulu, baru datang kepada Tuhan. Tidak. Tapi Yesus tetap nomor 1 di tengah-tengah hidupnya. Inilah saudara, Yesus mengundang kita. Bagaimana kita meresponinya? Mari kita angkat satu pujian. Yesuslah jawaban hidupku. Mari kita pujikan lagu ini. Silakan main musik ke depan dan singer. Lalu kita akan berdoa bersama-sama. Yesus jawaban hidupku. Yesus sumber pertolonganku. Yesus sumber kekuatanku. Mari kita sambut undangan Kristus. Hingga benar-benar Kristus memberkati hidup kita. Silakan. Kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Inilah yang kita butuhkan, saudara, mengundang Yesus hadir dalam hidup kita. Katakan, kalau ku cari damai. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku
dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Musik setengah suara, mari kita berdoa Bapak Ibu. Undangan Yesus begitu jelas, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat. Mari kita menyerahkan hidup kita, keluarga kita kepada Yesus, yang hari ini secara khusus mengundang kita. Yesus sangat mengerti kesulitan pergumulan kita hari ini. Katakan kepadanya. Mungkin bertubi-tubi pergumulan, kesulitan dalam hidup saudara yang sedang Anda alami hari ini atau kemarin. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang tahu persis pergumulan keluarga kami, hidup kami, cita-cita kami. Kami berserah kepada Engkau. Biarlah kami belajar jujur, menyerahkan hidup kami ke tangan kuasa Engkau. Karena Engkau tahu Tuhan setiap kesusahan, setiap kesulitan kami. Biarlah kami berserah kepada-Mu. Atau hari ini Tuhan, mungkin ada di antara kami, anak-anak-Mu di sini yang belum percaya Engkau Yesus Kristus. Silakan jemaat yang dikasih Tuhan, katakan dalam hati, Yesus aku percaya. Mungkin masih meragukan janji-janji Tuhan, katakan Yesus aku percaya. Yesus menunggu respon kita. Untuk kaum muda Tuhan, menyerahkan hidupnya ke tangan kuasa Engkau, pekerjaannya, karirnya, bahkan pergumulan teman hidupnya. Tuhan jamah, Tuhan pimpin. Sehingga anak-anak-Mu, segenap kaum muda di sini Tuhan lebih takut kepada Engkau, lebih mengasihi Engkau dibandingkan dengan keindahan di dunia ini. Bapa yang Maha Kasih, mungkin kami jemaat-Mu yang sudah senior, yang sudah lanjut usia, karena cuaca kondisi sekarang ini Tuhan yang tidak menentu, mengganggu kesehatan kami. Kadang berpengaruh ke emosi, iman kami. Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Para orang tua kami, para senior kami, sehingga hidupnya Tuhan bagi kemuliaan Engkau. Bapa, kami juga menyerahkan anak-anak kami, cucu kami, orang tua kami yang ada di luar kota maupun di luar negeri. Hari ini kami sebut, berkati mereka Tuhan, lindungi mereka. Sehingga tipu daya si iblis tidak menjatuhkan iman keluarga, anak, cucu, orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kepada Engkau ada kekuatan, ada ketenangan, dan kemenangan.
sembah, syukur, sujud kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan yang sudah mengundang kami untuk kami menyerahkan beban pergumulan kami ke tangan kuasa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mohon kesabarannya sebentar Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengingatkan besok hari Rabu persekutuan doa online. Firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Edi Rimanto. Ini oper ya, gantian ya, saat Diakon Edi ngantarkan Mbak Sandra ya, karena nggak bisa doa Rabu waktu itu. Ini gantian. Jadi kami mengharap Bapak Ibu bisa bergabung, saling mendoakan, menguatkan, dan memberkati dalam persekutuan doa tiap Rabu malam. Ya, jam 7 sampai jam 8. Berikutnya, minggu depan 30 Oktober ya, yang melayani firman Tuhan, pengkhotbahnya Diakon Edi Hermanto. Lanjut. Persekutuan PKMB, PKRB gabungan ya, antara GBI Cimahi dan GBI Maleber, kaum muda remaja ya, besok Sabtu 29 Oktober jam 5 sore sampai selesai. Ya. Mohon dukungan Bapak Ibu ya, mengingatkan putra-putrinya besok hari Sabtu jam 5 sore ada persekutuan gabungan. Lanjut. Selamat ulang tahun bagi saudara kita yang ulang tahun minggu keempat ini ya. Minggu keempat di bulan Oktober. Yang pertama 23 Oktober saudari Karentina Oktaviani. Hadir? Mbak Karen? Oh ya, di belakang ya. Tanggal 25 Oktober yaitu Bapak Sakius Wiyoto. Ini gak hadir ya, karena hampir sebulan ini dia menjaga toko adiknya ya. Karena adiknya sebulan gak pulang, gak ada yang jaga. Itu Pak Wiyoto pesan sehingga absen ya sebulan ini ya. Puji Tuhan kita masih bisa upload ya, direkod, sorenya dibuka ya, bisa membuka untuk ibadah rekaman yang tiap minggu kita lakukan. Ada lagi tambahan pengumuman sekolah minggu. Minggu depan, minggu terakhir ada sekolah minggu gabungan. Ya, betul ya? Untuk yang bertugas ya, bisa diinformasikan ya, pihak grup sekolah minggu beresti sehingga semuanya bisa siap. Bapak Ibu, kita ada sekolah minggu pemuda remaja ya sudah dibuka. Mohon dukungan orang tua mengingatkan putra-putrinya. Ya. Ini yang kita sediakan gereja kita ya, sehingga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Gak ada tambahan pengumuman, mari kita berdoa. Kita mohon berkat kepadanya. Mari kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Kemuliaan hormat bagi Engkau, Bapa yang kami sembah, kami puja. Biarlah setiap pujian, firman, doa-doa kami siap mensyukuri karya Engkau yang sungguh nyata dalam hidup kami. Dan kami pulang berkat kekuatan, damai sejahtera, kemenangan, menyertai setiap umat-Mu yang sudah ada dalam ibadah hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera, dengan kasih kuasa dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita pujikan doa nikmat bersama-sama. Rahmat